Di sebuah kota ramai bernama Ardania, di mana jalanan batu dipenuhi derap langkah kuda dan hiruk-pikuk perdagangan, hiduplah seorang gadis yatim piatu berhati lembut bernama Tia. Setiap pagi buta, saat bintang-bintang masih enggan beranjak dari peraduannya, Tia sudah sibuk di dapur kecilnya yang sederhana. Aroma manis dan hangat dari roti yang baru diangkat dari tungku batu bata akan menyebar, menyelinap melalui celah-celah jendela dan menari di sepanjang lorong-lorong sempit, seolah memanggil jiwa-jiwa yang lapar. Roti buatan Tia bukanlah sekadar pengganjal perut. Ada sebuah keajaiban dalam setiap potongnya. Orang-orang bilang, saat menggigit roti gandumnya yang empuk, mereka bisa merasakan kembali kehangatan pelukan ibu di masa kecil. Saat mengunyah roti kismisnya yang manis, mereka teringat pada tawar yang cinta pertama. Roti Tia tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menambal lubang-lubang kesedihan di dalam hati, memberikan secercah harapan di pagi yang kelabu bagi para pekerja keras dan kaum papa. Namun, di balik kemeriahan kota Ardania, istana kerajaan justru diselimuti awan duka yang pekat. Sang permaisuri, setelah kehilangan putri kecilnya satu-satunya karena sakit, seolah kehilangan separuh jiwanya. Ia mengurung diri di dalam kamar, menolak makan, dan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini telah lenyap tak berbekas. Tabib terbaik dan juru masak terhebat telah dipanggil, namun tak ada satu hidangan pun yang mampu menyentuh bibir atau hati sang permaisuri yang berduka. Pangeran Kaelan, sang putra mahkota, menatap kondisi ibundanya dengan hati yang teriris. Ia rela memberikan apa saja untuk bisa melihat ibunya kembali tersenyum, untuk bisa mendengar tawa merdunya lagi. Ia tidak tahu bahwa jawaban atas doanya tidak berada di dalam istana yang megah, melainkan di sebuah gerobak kayu sederhana milik seorang gadis penjual roti di sudut kota. Takdir sedang menenun benangnya, bersiap mempertemukan duka istana dengan keajaiban dari sebuah lorong kecil. Kisah tentang Tia dan rotinya adalah bisikan hangat di tengah dinginnya keputusasaan. Sebuah bukti bahwa keajaiban seringkali lahir dari hal-hal yang paling sederhana, dari tangan yang tulus dan hati yang murni. Sang pencipta seakan menitipkan sepotong surga dalam adonan roti Tia, menunggu waktu yang tepat untuk menyembuhkan luka yang paling dalam. Berita tentang roti Tia yang mampu mengobati lara menyebar lebih cepat dari angin musim semi. Mulanya hanya bisik-bisik di antara para tetangga, kemudian menjadi perbincangan hangat di pasar, hingga akhirnya menjadi buah bibir di seluruh penjuru Ardania. Antrean di depan gerobak kayu Tia semakin hari semakin panjang. Bukan hanya kaum miskin yang mencari pengganjal perut, tetapi juga para saudagar kaya, para prajurit yang merindukan rumah, bahkan para bangsawan yang menyamar di antara kerumunan. Mereka semua mencari hal yang sama, sepotong kedamaian yang ditawarkan dalam kelembutan roti Tia. Seorang kakek tua pernah menangis setelah memakan roti itu, mengatakan bahwa rasanya mengingatkannya pada piknik terakhir bersama mendiang istrinya. Seorang ibu muda yang kehilangan anaknya menemukan kekuatan untuk tersenyum lagi setelah merasakan manisnya roti Tia. Roti itu menjadi simbol harapan, bukti bahwa kebahagiaan masih bisa dirasakan meski hidup terasa berat. Tia, dengan senyumnya yang tulus, melayani mereka semua tanpa membeda-bedakan. Namun, tidak semua hati ikut bersukacita melihat kesuksesan Tia. Di jalan utama Ardania, berdiri sebuah toko roti yang megah dengan papan nama mengilap, Roti Istimewa Tuan Barmak. Tuan Barmak adalah seorang pembuat roti yang sombong dan serakah. Ia membanggakan dirinya sebagai yang terbaik di kota, menggunakan bahan-bahan paling mahal dari negeri seberang. Melihat antrean panjang di depan gerobak kumuh Tia sementara tokonya yang mewah mulai sepi, hatinya dipenuhi api iri dengki. Apa istimewanya roti buatan anak kemarin sore itu? Geramnya pada para pegawainya. Rotiku dibuat dengan teknik sempurna dan tepung terbaik. Pasti dia menggunakan sihir murahan untuk menipu orang-orang bodoh itu. Tuan Barmak tidak bisa menerima kenyataan bahwa roti sederhana yang dibuat dengan cinta bisa mengalahkan mahakaryanya yang dibuat dengan kesombongan. Setiap hari, ia mengamati Tia dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian. Ia melihat bagaimana wajah orang-orang berseri-seri setelah membeli dari Tia, sebuah pemandangan yang jarang ia lihat dari para pelanggannya sendiri. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi niat jahat. Tuan Barmak mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Tia,
untuk merebut kembali gelarnya sebagai pembuat roti nomor 1 di Ardania, dengan cara apapun yang diperlukan. Di tengah kegelisahannya, Pangeran Kaelan mendengar desas-desus tentang seorang gadis penjual roti yang konon rotinya mampu membawa kebahagiaan. Awalnya ia ragu, menganggapnya hanya cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Namun, setelah mendengar cerita itu dari beberapa pengawalnya yang paling ia percaya, secercah harapan mulai tumbuh di hatinya. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini ia cari. Tanpa pikir panjang, Pangeran Kaelan memerintahkan utusan kerajaan untuk mencari dan membawa gadis itu ke istana. Kabar tentang panggilan istana itu menggegerkan seluruh pasar. Tia, yang sedang melayani pelanggannya, terkejut bukan kepalang saat para pengawal kerajaan dengan zirah berkilauan berhenti di depan gerobaknya. Dengan gemetar, ia menerima surat dengan cap kerajaan, sebuah undangan sekaligus perintah untuk menghadap Pangeran Kaelan. Hatinya bercampur antara takut dan tersanjung. Mampukah ia, seorang gadis biasa, menyajikan sesuatu yang layak untuk seorang permaisuri? Tentu saja, berita ini juga sampai ke telinga Tuan Barmak. Namun, reaksinya jauh dari bahagia. Wajahnya memerah karena amarah yang meluap-luap. Tidak mungkin, teriaknya di dalam tokonya yang kosong. Gadis kampung itu dipanggil ke istana? Sementara aku, dengan semua keahlianku, diabaikan. Baginya, ini adalah penghinaan terbesar. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis, ini adalah pertaruhan harga dirinya. Saat itulah, sebuah rencana licik dan keji terbentuk di benaknya. Jika Tia berhasil, maka ia akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Namun, jika Tia gagal di hadapan keluarga kerajaan, reputasinya akan hancur lebur dalam sekejap. Tuan Barmak tersenyum sinis. Aku tidak akan membiarkannya berhasil, desisnya pada dirinya sendiri. Aku akan pastikan dia mengalami kegagalan paling memalukan dalam sejarah Ardania. Panggilan istana yang seharusnya menjadi kehormatan terbesar bagi Tia, kini telah diubah oleh Tuan Barmak menjadi sebuah panggung untuk drama kejatuhannya. Ia bersumpah akan mengikuti Tia ke istana, mencari celah, dan menyabotase usahanya dengan cara paling kejam, memastikan bahwa roti yang seharusnya menyembuhkan lara justru akan membawa bencana bagi pembuatnya. Tia melangkah memasuki gerbang istana dengan jantung berdebar kencang. Kemegahan arsitektur, lantai marmer yang mengilap, dan para penjaga yang berbaris rapi membuatnya merasa semakin kecil. Ia diantar menuju dapur kerajaan, sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh rumahnya, dipenuhi dengan peralatan masak dari perak dan tembaga yang berkilauan. Para juru masak istana memandangnya dengan tatapan ragu, seolah tak percaya gadis sekecil itu bisa melakukan keajaiban. Di tengah tekanan dan kecemasan itu, Tia memejamkan mata sejenak dan mencoba menenangkan dirinya. Ia teringat pada wajah ibunya yang teduh dan pesan terakhir yang diwasiatkan kepadanya. Ibunya pernah memberinya sebuah wadah tembikar tua berisi adonan ragi yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tia, anakku, kata ibunya kala itu sambil mengelus rambutnya, ini adalah ragi harapan. Rahasianya bukan pada bahannya, tapi pada caramu merawatnya. Ibunya mengajarkan bahwa ragi itu sangat peka terhadap perasaan. Ia hanya akan mengembang dengan sempurna jika adonannya disentuh oleh tangan yang tulus. Sebelum memanggang, Tia harus menguleni adonan itu dengan penuh kesabaran, sambil membisikkan doa-doa baik dan harapan tulus untuk siapapun yang kelak akan memakannya. Cinta adalah bahan paling rahasia, nak. Jangan pernah lupakan itu, begitu pesan ibunya. Itulah rahasia mengapa rotinya terasa begitu istimewa. Sementara itu, Tuan Barmak berhasil menyuap salah seorang penjaga dapur untuk memberinya akses. Bersembunyi di balik tumpukan karung tepung, ia mengamati Tia dengan saksama. Ia melihat gadis itu mengeluarkan wadah tembikar tua yang tampak tidak istimewa. Tuan Barmak, dengan pikirannya yang dangkal dan materialistis, langsung menyimpulkan bahwa seluruh kekuatan sihir Tia pastilah terkandung di dalam ragi kuno itu. Ia tidak mendengar bisikan doa Tia. Ia tidak melihat ketulusan di matanya. Yang ia lihat hanyalah sebuah bahan rahasia yang bisa ia curi. Jadi itu rahasianya, pikir Tuan Barmak dengan seringai licik. Sebuah ragi ajaib. Jika aku bisa memilikinya,
maka akulah yang akan menjadi pembuat roti terhebat di dunia. Ia pun menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksi jahatnya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah salah menafsirkan sumber keajaiban yang sesungguhnya. Malam pun tiba, membawa keheningan di seluruh penjuru istana. Tia memutuskan untuk beristirahat sejenak, mempersiapkan mental dan fisiknya untuk bekerja di waktu fajar. Ia meletakkan wadah tembikar berisi ragi harapan miliknya di atas meja dapur yang dingin, membungkusnya dengan kain bersih, dan mendoakannya seperti biasa sebelum pergi ke kamar sementara yang disediakan untuknya. Malam itu, ia bermimpi tentang senyum ibunya, memberinya kekuatan. Namun, di tengah kegelapan, sesosok bayangan bergerak dengan gesit dan tanpa suara. Tuan Barmak, yang telah bersembunyi sepanjang hari, akhirnya menemukan kesempatannya. Dengan tangan gemetar karena keserakahan, ia mendekati meja, mengambil wadah tembikar berharga itu, dan dengan cepat menukarnya dengan sebuah kantong berisi ragi biasa miliknya yang berkualitas rendah. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, ia menyelinap keluar dari istana dengan hati yang berdebar penuh kemenangan. Saat semburat cahaya fajar pertama menyentuh jendela dapur, Tia kembali dengan semangat baru. Ia siap mencurahkan seluruh hatinya untuk membuat roti terbaik bagi sang permaisuri. Namun, saat ia membuka bungkusan kain di atas meja, dunianya seakan runtuh. Wadah tembikar kesayangannya telah hilang, digantikan oleh sekantong ragi asing yang berbau asam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Warisan terakhir dari ibunya, sumber keajaibannya, telah dicuri. Tia jatuh terduduk di lantai yang dingin, air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Kepanikan dan keputusasaan menjalari seluruh tubuhnya. Apa yang harus ia katakan pada pangeran? Bagaimana ia bisa membuat roti istimewanya tanpa ragi harapan? Ia merasa menjadi seorang penipu yang telah terbongkar. Seluruh harapan kerajaan kini berada di pundaknya, dan ia merasa telah gagal bahkan sebelum memulai peperangannya. Dalam kesendiriannya di dapur istana yang besar dan dingin itu, Tia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia berpikir untuk lari, untuk kembali ke lorongnya yang sempit dan melupakan semua ini. Namun, bayangan wajah Pangeran Kaelan yang penuh harap dan wajah permaisuri yang diliputi duka menahannya. Ia terperangkap dalam dilema yang menyakitkan, merasa bahwa semua harapan telah lenyap bersama wadah tembikar yang hilang itu. Pangeran Kaelan, yang juga tidak bisa tidur karena terlalu mengkhawatirkan hari itu, memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor istana untuk menenangkan pikirannya. Langkah kakinya tanpa sadar membawanya ke arah dapur. Dari ambang pintu, ia melihat Tia yang sedang duduk di lantai, bahunya bergetar karena isak tangis yang tertahan. Dengan lembut, Pangeran Kaelan menghampirinya. "Apa yang terjadi, Tia?" tanyanya dengan suara penuh simpati. Dengan terbata-bata, Tia menceritakan tentang ragi warisan ibunya yang hilang. "Itu adalah segalanya, Pangeran," isaknya. "Tanpa itu, rotiku hanyalah roti biasa. Aku tidak bisa menolong permaisuri. Aku telah mengecewakanmu." Ia menunduk dalam, tidak berani menatap wajah sang pangeran. Pangeran Kaelan berjongkok di hadapannya, tatapannya begitu teduh dan penuh pengertian. "Tia," katanya pelan, "saat aku mendengar tentang rotimu, orang-orang tidak hanya bercerita tentang rasanya yang lezat. Mereka bercerita tentang perasaan hangat yang mereka dapatkan, tentang harapan yang kau berikan melalui senyummu. Warisan ibumu yang paling berharga bukanlah benda yang bisa dicuri, melainkan kebaikan hati yang ada di dalam dirimu. Itulah sumber keajaiban yang sesungguhnya." Kata-kata Pangeran Kaelan bagaikan secercah cahaya yang menembus kegelapan di hati Tia. Ia mendongak, menatap mata sang pangeran, dan melihat ketulusan di sana. Ia sadar, pangeran benar. Ibunya mewariskan ragi, tetapi ia juga mewariskan cinta, kesabaran, dan ketulusan. Sihir yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam wadah tembikar itu, melainkan selalu ada di dalam hatinya. Dengan tekad yang baru, Tia menghapus air matanya. Ia berdiri tegak dan menatap sang pangeran dengan sorot mata yang mantap. "Terima kasih, Pangeran. Aku akan mencobanya." Ia kemudian berjalan ke meja dapur, mengambil tepung, air, dan ragi biasa yang ditinggalkan si pencuri. Kali ini,
Ia memanggang bukan dengan resep, tapi dengan perasaan. Ia menguleni adonan sambil membayangkan senyum permaisuri. Ia meneteskan air mata haru ke dalam adonan, sebuah tetesan yang berisi semua doa dan harapannya agar sang ibu suri bisa lepas dari belenggu dukanya. Pagi itu, di balairung sarapan kerajaan, suasana terasa tegang. 2 nampan perak disajikan di hadapan permaisuri. 1 nampan berisi roti kepang yang dihias indah dengan gula mengilap. Mahakarya dari Tuan Barmak yang hadir dengan senyum penuh percaya diri. Nampan lainnya hanya berisi sebuah roti bulat sederhana berwarna kecoklatan hangat, hasil karya Tia. Hati Pangeran Kaelan berdebar kencang, sementara Tuan Barmak tersenyum sinis, yakin akan kemenangannya. Dengan wajah tanpa ekspresi, permaisuri mengambil sepotong kecil roti mewah buatan Tuan Barmak. Ia mengunyahnya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Roti itu memang lezat secara teknis, tetapi terasa dingin dan hampa, tidak meninggalkan kesan apapun di hatinya. Tuan Barmak mulai terlihat cemas. Kemudian, dengan gerakan yang lebih enggan, permaisuri meraih roti sederhana buatan Tia. Saat potongan kecil roti itu menyentuh lidahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Permaisuri terdiam, matanya terbelalak. Ia tidak merasakan rasa manis atau gurih yang luar biasa, tetapi ia merasakan sesuatu yang lain. Ia merasakan kehangatan cinta yang tulus, empati yang mendalam, dan harapan yang murni. Tiba-tiba, kenangan akan Tawariang mendiang putrinya terlintas di benaknya, bukan sebagai luka, tetapi sebagai kenangan manis yang patut disyukuri. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir deras dari kedua mata permaisuri. Namun, ini bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan. Setelah tangisnya reda, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya, sebuah senyuman yang tulus dan indah terukir di bibirnya. Seluruh isi ruangan menahan napas, menyaksikan keajaiban itu. Tepat pada saat yang penuh haru itu, seorang penjaga istana masuk dengan tergesa-gesa. "Pangeran, kami menemukan ini di dalam gerobak milik Tuan Barmak," serunya sambil menunjukkan sebuah wadah tembikar tua. Tia langsung mengenalinya sebagai miliknya. Semua mata kini tertuju pada Tuan Barmak, yang wajahnya telah pucat pasi seperti adonan tanpa ragi. Kebohongan dan kejahatannya telah terbongkar di hadapan semua orang. Keajaiban sejati hari itu bukanlah sihir, melainkan kekuatan sebuah hati yang tulus yang mampu mengalahkan kelicikan dan kesombongan. Kemunafikan Tuan Barmak terungkap sepenuhnya. Ia tidak hanya dihukum karena pencurian, tetapi juga diusir dari kota Ardania karena niat jahatnya yang hampir saja menghalangi kesembuhan permaisuri. Toko rotinya yang mewah kini menjadi saksi bisu atas kejatuhan seorang yang hatinya dipenuhi keserakahan, bukan kehangatan. Keadilan telah ditegakkan, dan kebenaran bersinar lebih terang dari emas manapun. Tia, sebaliknya, menerima penghormatan tertinggi dari keluarga kerajaan. Permaisuri, yang kini telah menemukan kembali semangat hidupnya, memeluk Tia dengan erat layaknya putrinya sendiri. Ia tidak hanya memberinya hadiah berupa emas dan gaun-gaun indah, tetapi juga sebuah anugerah yang jauh lebih berharga. Tia diangkat menjadi kepala pembuat roti kerajaan dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola dapur istana. Namun, Tia tidak melupakan akarnya. Ia mengubah dapur istana menjadi sebuah sekolah kecil, tempat ia mengajarkan para juru masak muda, bukan hanya tentang teknik memanggang, tetapi tentang filosofi warisan ibunya. Bahan terbaik tidak selalu yang paling mahal, katanya pada murid-muridnya. Bahan paling ajaib yang bisa kalian tambahkan dalam setiap masakan adalah sejumput kesabaran, segenggam ketulusan, dan cinta yang melimpah. Hubungan Tia dengan Pangeran Kaelan pun bersemi menjadi sebuah ikatan yang dalam, didasari oleh rasa saling menghormati dan kekaguman. Kerajaan Ardania tidak hanya merayakan kesembuhan permaisurinya, tetapi juga belajar sebuah pelajaran abadi. Mereka belajar bahwa nilai sejati tidak terletak pada kemewahan atau kesempurnaan teknis, melainkan pada kehangatan dan ketulusan hati. Kisah si gadis penjual roti menjadi legenda, pengingat bahwa kebaikan hati yang sederhana memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang paling dalam dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik.